buah pengetahuan kan, terus tapi dimakan. Nah, pertanyaan aku, kenapa Tuhan ngelarang manusia buat makan buah pengetahuan? Padahal kan pengetahuan itu kalau nggak salah di ayat yang lain dibilang kalau pengetahuan itu baik kayak gitu. Jangan dipotong lah. Kenapa Tuhan melarang mereka makan itu? Manusia itu diciptakan itu untuk Tuhan yang dulu memilih kita. Bagaimana ya jika orang yang tidak dipilih? Macam mana ya? Oke, gitu ya. Jadi jangan merasa terhina lah. Ya Kak, aku mau tanya, aku pernah nanya sama dosen agama, cuman dia nggak bisa jawab, jadi aku pengen tanya di sini. Jadi di cerita Adam dan Hawa itu kan Adam dan Hawa dilarang untuk makan buah pengetahuan kan, terus tapi dimakan. Nah, pertanyaan aku, kenapa Tuhan ngelarang manusia buat makan buah pengetahuan? Kayak kenapa Tuhan ngelarang manusia buat tahu lah kayak gitu? Padahal kan pengetahuan itu kalau nggak salah di ayat yang lain dibilang kalau pengetahuan itu baik kayak gitu. Jangan dipotong lah, pengetahuannya apa dulu, yang baik dan yang jahat. Jangan dipotong gitu loh. Pengetahuan yang bagaimana? Pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kenapa Tuhan melarang mereka makan itu? Manusia itu diciptakan itu untuk diuji. Apakah free will, the real free will yang diberikan kepada manusia itu memang digunakan untuk taat kepada Allah. Tapi ternyata manusia pada saat itu memberontak, menggunakan free will atau kehendak bebasnya untuk tidak taat, maka mereka menjadi hatah, menjadi berdosa. Jadi Tuhan menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu bukan agar manusia berdosa, bukan, tapi untuk melihat bagaimana manusia ini, apakah dia itu memilih setia kepadaku atau tidak, memilih taat atau tidak. Dan ketika Tuhan melihat mereka berdosa, pada saat yang sama dia mempersiapkan Kristus begitu untuk menjadi jalan keselamatan bagi pengampunan. Makanya saat itu juga Allah kita Sang Bapa itu mengatakan apa? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan, dan kau akan meremukkan tumitnya. Gitu. Jadi pada saat yang sama manusia jatuh ke dalam dosa, pada saat yang sama juga Allah itu menjanjikan Mesias. Jadi pengetahuan itu jangan dipotong, karena manusia itu diciptakan untuk tujuan yang baik. Manusia itu didesain itu untuk berbuat baik. Jadi jangan ada manusia yang bangga berbuat baik. Kamu memang diciptakan untuk berbuat baik, tapi karena dosa kita bisa berbuat jahat. Jadi makanya jangan ada yang bangga berbuat baik. Perbuatan baik itu memang kodrat kita sebagai manusia yang sedari awal itu diciptakan. Tapi karena ada dosa, perbuatan baik itu menjadi terhalangi oleh perbuatan yang tidak baik. Karena kuasa dosa yang menggenggami kita, karena kita sudah rusak. Dunia ini sudah rusak dan menderita karena dosa. Gitu ya. Sedikit tambahan ya Elia ya. Bentar. Ya. Sedikit tambahan. Kenapa Allah itu memerintahkan? Ya, itu yang pertama untuk menguji manusia itu. Karena sejak awal di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia itu menurut gambar. Gambar dulu nih. Dan menurut rupa kita. Manusia itu sudah mengambil gambaran Allah. Tetapi manusia itu belum mencapai rupa Allah. Apa itu rupa Allah? Yaitu teosis. Menjadi seperti Allah. Rupa Allah itu adalah Kristus. Nah, kenapa Allah menguji ini? Supaya manusia itu masuk ke level berikutnya. Level apa itu? Rupa Allah. Menyatu dengan Allah itu. Jadi, manusia itu ketika diperintahkan, jangan kau makan buah itu. Melihat ketaatan. Itu manusia sudah memiliki kemuliaan. Namun dia belum mencapai rupa Allah. Belum menjadi sama seperti Allah. Karena tujuan manusia itu diciptakan itu menurut gambar dan rupanya. Ketika masih dalam gambaran Allah, mereka itu tidak taat. Tadi udah dijelasin Elia, ya. Dan manipulasi iblis itu membawa manusia ini mau mencapai rupa Allah itu secara instan. Makanya ketika ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu menjadi sama seperti Allah.
Nah itu rupa Allah itu seperti Allah. Manusia dia tidak lulus dalam ujiannya sehingga dia mencapai rupa Allah. Jadi bukannya supaya manusia itu apa tadi kamu bilang ya supaya Nggak boleh tahu. bukan tidak boleh tahu ya. Tetapi itulah karena kehendak manusia itu membuat dia ingin instan sekali mencapai rupa Allah tadi, dan itu adalah perbuatan yang salah. Gitu. Jadi Allah menguji dulu. Ingat ya, penciptaan itu dikatakan apa? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Gitu. Jadi kita nanti ini semua akan mencapai rupa Allah. Siapa rupa Allah? Yaitu Kristus. Kolose 1 ayat 15. Nah, setelah kita nanti menyatu di dalam Kristus, kita menjadi sama seperti Allah. Coba kamu baca deh Kejadian 3 Elia. Coba Kejadian 3 ayat 4. Ini rupa Allah itu, seperti Allah. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati. Lanjut. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa pada saat kamu pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, Kamu tahu tentang yang baik dan yang jahat. nah itu. Jadi manusia ini ingin instan mencapai rupa Allah. Padahal masih di dalam gambarannya dia sudah tidak taat. Ya, Allah kudus tetapi manusia gagal menjaga kekudusan. Dengan cara apa? Dia tidak taat, berdosa. Gitu. Jadi Allah memang mengujinya supaya kita benar-benar menggapai rupa Allah tadi. Bicara soal tadi rupa Allah, itu kan kalau aku nggak salah aku baca di Kejadian 26 tentang penciptaan manusia itu katanya ini Allah yang berfirman ya, katanya baiklah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, kata kita di situ maksudnya apakah malaikat Allah bersama malaikat atau Tritunggal. ada banyak Tritunggal. Allah? Ya, ada banyak Allah ya. Enggak. Gini ya, di dalam Mazmur ya Eli ya, aku adalah Allah yang menciptakan kamu seorang diri. Itu ada dalilnya. Jadi di sini nggak masuk malaikat. Malaikat itu tidak mencipta. Tetapi di sini Bapa dengan firman dan rohnya. Ya, karena ketritunggalan itu. Di sini kata kita adalah Allah Tritunggal. Ya, jadi Allah bersama roh dan firman-Nya itu. Bukan malaikat, tidak ada melibatkan malaikat. Mazmur berapa itu Elia ya? Lihatlah aku menciptakan kamu dengan menciptakan kamu seorang diri. Ada itu dalil. Itu bukan di Mazmur. Mazmur apa Ayub? Ayub. Dia saya. Coba. Kamu bacakan dulu. Sorry, ini. Jadi itu kita di situ itu Allah Tritunggal, Pak. Nggak ada itu malaikat. Yesaya 4. Yesaya. Coba baca. Aku yang menciptakanmu seorang diri. Berarti malaikat nggak diajak. Yesaya berapa Elia? Yesaya 44 ayat 24. Beginilah Ya, Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit seorang diri, yang menghamparkan bumi tanpa bantuan. Jadi nggak ada itu malaikat ya. Itu ajaran sesat. Ya. Oh iya. Allah Kasih Tritunggal Kak. itu kami, kita itu. Saya dari Malaysia ya. Saya ada pertanyaan. Ya. Bolehkah? Ya. Saya ingin bertanya untuk yang di firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan yang dulu memilih kita, tapi bukannya kita memilih Dia. Jadi persoalan saya adalah bagaimana ya jika orang yang tidak dipilih, macam mana ya? Lalu bagaimana, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, gitu kan? Iya ya. Lalu Iya. bagaimana dengan orang yang tidak dipilih? Nah, pemilihan Allah itu bukan pemilihan secara aktif. Tuhan itu tidak mencomot-comot. Kamu satu tap, kamu nggak mau aku berikan, bukan begitu.
Dalam Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Allah itu memberikan keselamatan itu bagi seluruh dunia. Ya, bahkan di dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus itu memandatkan para rasul, mengamanatkan kepada para rasul agar menginjili seluruh orang, memuridkan semua orang di seluruh dunia untuk datang kepada Dia. Karena di dalam Kisah Rasul dikatakan tidak ada nama yang diberikan kepadanya selain Kristus Yesus yang olehnya kita dapat beroleh keselamatan. Nah, jadi pemilihan Allah itu tidak dipahami seperti Tuhan itu mencomot-comot satu orang untuk dibawa dia ke surga, yang lain dia buang. Bukan, pemilihan Allah itu dinyatakan secara pasif. Kita tahu dari mana? Coba ketika murid-murid itu berbicara pada Yesus, bukan kamu pilih aku, tapi aku pilih kamu. Pada saat itu kan para murid sudah ikut Yesus. Artinya para murid dulu yang memutuskan mengikuti Kristus. Maka di dalam kepengikutan mereka untuk tunduk kepada Kristus, maka mereka disebut orang pilihan. Jadi orang pilihan itu merujuk kepada mereka yang mau datang dan meresponi panggilan itu, bukan yang dicomot-comot. Karena pada saat yang sama, para murid itu juga dengan kehendak dan kemauannya mengikuti Kristus. Dan ketika mereka mau mengikuti Kristus, maka mereka tunduk kepada Kristus. Maka Kristus bilang, bukan kamu pilih aku, tapi aku pilih kamu. Begitu. Jadi bukan berarti Tuhan itu tuh rasis lah, pilih apa, tumpang tindih dan lain-lain. Bukan begitu pengertiannya, gitu ya. Di sini saya cuma ingin bertanya tentang ayat. Ayat berapa? Di Matius 15 ayat 25 sampai 26. Matius 15 ayat 25 sampai 26. 25 dan 26. Ya. Saya baca ya. Ya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini maksudnya apa begitu? Saya kurang paham tentang ayat ini. Ya, memang dalam budaya Yahudi ya, kata hewan tadi, dog itu diberikan kepada orang-orang yang goyim, itu orang-orang di luar bangsa Israel. Mereka menyebutnya itu sebagai seperti itu. Karena pada saat ini kan berbicara tentang perempuan Kanaan. Ya. Jadi Tuhan Yesus bilang seperti itu kepada mereka karena dalam pikiran mereka kata ANJING tadi itu diberikan kepada orang di luar bangsa Israel. Jadi Tuhan Yesus menggunakan itu. Itu bukan ungkapan yang kasar, itu bukan ungkapan yang bisa dikatakan cakap kotor atau apa, tidak. Karena orang Yahudi mengerti maknanya itu, makna untuk menunjukkan eksklusivitas mereka sebagai orang Yahudi. Makanya dikatakan kan begini di ayat 27 sampai 28, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Nah, kemudian ayat 28, lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu anaknya juga sembuh. Jadi perempuan itu pun mengidentifikasi dirinya sebagai anjing, ANJING tadi. Maka Tuhan kata anjing ini kan bagian dari kata hinaan kan? Oh tidak. Bukan.
Orang di luar Israel itu disebut anjing, bro. Iya. Kita ini adalah anjing-anjing itu. Ini makanya ini ya tipologi dari kita. Makanya jawab perempuan itu sangat bijaksana sekali ya. Anjing itu makan dari remah-remah itu. Anaknya Allah yaitu Israel ya. Mereka makan roti itu. Anjing itu juga makan roti yang sama walau hanya remah-remahnya saja. Jadi ini sebenarnya adalah tipologi dari kita semua. Kita yang di luar dari bangsa Israel yang menerima roti itu. Roti itu adalah Kristus itu. Keselamatan itu kita terima. Makanya dikatakan Yesus apa? Besar imanmu wahai ibu, maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Ya. Anjing itu adalah kita, orang-orang di luar bangsa Israel. Jadi jangan merasa kamu terintimidasi dengan perkataan anjing ini. Ya, anjing itu orang goyim artinya. Dan kita semua adalah anjing-anjing itu. Dan kita makan dan kita menerima keselamatan itu, yaitu roti itu. Ini bukan perumpamaan tetapi tipologi dari diri kita yang adalah gereja. Makanya di dalam Matius berapa itu ya Elia ya? Sesungguhnya kerajaan itu, nah ini Matius 21 ayat 43 dikatakan apa? Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Ini ngomong sama Israel. Dan akan diberikan suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Betul. Jadi anjing ini bukan berbicara tentang hinaan. Ini berbicara tentang kita. Yang orang-orang di luar Israel yang menerima berkat dari Tuhan. Ya, jadi itu nggak ada hubungannya dengan kata hinaan, umpatan, enggak ya? Karena orang Yahudi, perempuan itu pun tidak sakit hati mendengar itu. Bahkan para murid pun tidak menegur Kristus ketika dia melakukan itu. Kita mungkin orang Indonesia merasa terhina, tapi kalau kita mengerti budaya Timur, mereka tidak terhina dengan itu budaya mereka. Ya? Berarti ini bagian dari budaya Israel. Iya, itu bagian dari budaya mereka. Mereka menyebut orang di luar mereka itu sebagai itu tadi. Gaya bahasa Tetapi mereka seperti bahasa mereka ke anjing itu menurut Tuhan anjing juga bisa mendapatkan berkat dari Tuhan itu. Ya, itu kita. Kita yang menerima remah-remah di luar Israel itu kita yang menerima remah-remah dari roti. Kita anjing-anjing itu, kita goyim. Oh, siapa? Paham kok? Ya, apa sebenarnya yang membuat bahwa orang Israel itu berpikir bahwa sebutan hewan tadi itu diberikan kepada orang di luar mereka. Coba kita lihat di dalam Keluaran 11 ayat 7 ya. Keluaran 11 ayat 7 dikatakan apa? Paling karanganmu itu, kau bilang lah biar kayak gitu, biar agak bagus Tuhanmu itu. Mungkin kalian berpikir begitu kan. Tapi coba kita lihat Keluaran 11 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi terhadap siapapun dari antara orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong baik terhadap manusia maupun binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Jadi substansi kata itu tadi, itu adalah pembeda antara Israel dengan bangsa di luar mereka. Jadi itu bukan karangan, itu memang budaya mereka. Ya, Keluaran 11 ayat 7. Dan jangan ini ya, jangan sakit hati ya kita dibilang anjing. Anjing itu adalah hewan yang setia kepada Tuhannya. Itu bagus. Oke, gitu ya. Jadi jangan merasa terhina lah.